Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Lukas pasal 12 mulai ayat 22 sampai ayat 34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Ada beberapa hal yang Yesus mau ajarkan, kenapa mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dan apa alasannya juga mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, karena ketika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan bertindak salah. Mereka akan berfokus salah, fokus mereka akan menjadi salah dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini. Di mana Yesus mau mengajarkan bahwa seharusnya fokus mereka adalah kepada kehidupan kekekalan. Itu sebabnya di ayat 31 sampai 34 Yesus mengajarkan di sana supaya mereka mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan kekal. Sedangkan kalau mereka hidup dalam kekhawatiran, maka fokus mereka adalah kehidupan sekarang. Saudara, ini juga jadi perenungan bagi kita. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup ini begitu singkat. Dan setelah itu kita akan tinggalkan semua. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan sementara ini, hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita fokus dengan perkara dunia, kita berjuang keras mengerjakan dengan kekuatan kita apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini, tetapi didasari oleh kekhawatiran akan kehidupan dunia ini, sehingga kita begitu fokus kepada hidup di dunia ini, perkara dunia ini, harta duniawi, kesuksesan dunia dan sebagainya. Okelah, akhirnya kita meraih itu semua dan kita juga meraih kesuksesan. Setelah itu kita mati. Lalu apa? Setelah mati kita akan pertanggungjawabkan kehidupan kita, dan di sana kita akan menghadap kepada Tuhan. Apa yang akan kita terima di sana? Dan dengar saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh kekhawatiran akan kehidupan di dunia ini akan fokus kepada kehidupan dunia ini. Itu sebabnya saat ini kita perlu belajar untuk tidak perlu khawatir tentang kehidupan dunia, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Biarlah hari ini saudara bekerja keras. Biarlah hari ini saudara berjuang melakukan yang terbaik. Tetapi ingat saudara, bahwa perjuangan kita adalah kehidupan kekal. Karena segala sesuatunya ini akan kita tinggalkan. Apakah kita tidak perlu sukses? Harus sukses. Apakah kita tidak perlu berhasil dalam usaha bisnis kita? Apakah kita tidak perlu kaya? Saudara harus sukses, saudara harus kaya. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuat banyak hal untuk kehidupan kekal. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran akan hidup di dunia ini, maka sekalipun saudara sukses, saudara tidak akan berbuat apa-apa untuk kehidupan kekal. Sekalipun saudara sudah menjadi kaya raya, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Saudara akan tetap kikir untuk menabung sesuatu dalam kehidupan kekal, mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, mari kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Apa alasannya? Kita lihat bersama-sama di ayat 22 tadi dikatakan, janganlah khawatir. Lalu kemudian ayat 24, di sana dia mulai memberi alasan. Ada 3 alasan, saya dan saudara. Setiap manusia sebenarnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Terlebih lagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Di ayat 24 ini Yesus menegaskan tentang pemeliharaan Allah. Itulah alasannya sehingga murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia menegaskan, lihat saja burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya gudang menyimpan hasil
tuaiannya, tetapi namun demikian dipelihara oleh Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Allah memelihara. Lalu kalimat terakhir Allah menegaskan betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung itu pun dipelihara, dengar saudara, saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak perlu menyiksa diri dalam kekhawatiran, sehingga kita akan selalu fokus dan terlalu fokus untuk perkara dunia ini karena terlalu khawatir akan perkara dunia ini. Dengar saudara, Allah menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Allah punya berbagai macam cara untuk memelihara setiap kita. Saya punya kesaksian saudara. Satu kali ketika saya merintis gereja ini yang saya gembalakan sekarang, lalu kemudian ketika saya merintis, mulailah ada anak-anak yang saya didik, mereka yang beribadah bersama saya. Dan satu kali ada seorang tua dari anak ini yang dia rindu untuk beribadah karena dia sering dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya berdoa dan dia dipulihkan. Dan waktu itu saya masih lajang saudara. Saya merintis sekitar 4 tahun. Saya merintis, saya masih lajang. Saya sendiri di perintisan, sehingga saudara bisa bayangkan saya harus masak sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali orang tua dari salah seorang anak ini menyuruh anak ini untuk mengantar makanan kepada saya di pagi hari. Dan ketika saya lihat itu cukup untuk makan pagi dan makan siang. Lalu kemudian malam-malam diantar lagi. Besoknya juga demikian. Besoknya juga demikian. Dan seterusnya, mereka tinggal letakkan di jendela rumah saya. Di situ ada meja dan dia letakkan di situ. Begitu terus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama saya merintis dan ketika saya belum menikah, belum pindah ke gereja, dia lakukan itu sekitar 3-4 tahun. Saudara, burung saja dipelihara, apalagi hambanya. Burung saja dipelihara, apalagi saudara. Kita jauh lebih berharga daripada burung di udara. Dia pasti akan memelihara kita. Itu sebabnya jangan khawatir, supaya saudara tidak terlalu dikuasai oleh perkara dunia ini. Jalani hidup bersama Tuhan. Bebaslah dari kekhawatiran. Lalu yang kedua, alasan tidak perlu khawatir. Kalau yang pertama karena Allah memelihara. Yang kedua ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Ada 2 hal sebenarnya yang ditegaskan di sini. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Ketika kita khawatir sekalipun, nggak akan nambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu khawatir saudara, karena tidak akan menambah apa-apa. Kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa. Kalau ada sesuatu yang bisa bertambah melalui kekhawatiran, mari kita khawatir bersama-sama. Tetapi Allah menegaskan di sini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kamu khawatir pun nggak ada sehasta pun yang tambah. Nggak ada sesuatu positif yang akan bertambah. Dan hal kedua yang perlu kita pikiri saudara, yang berkurang yang banyak. Kreativitas kita jadi berkurang karena dikuasai kekhawatiran. Kesehatan kita juga menurun karena dikuasai oleh kekhawatiran. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, yang kedua, firman Allah ini menegaskan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Dan kemudian pergumulan itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin situasi keluarga, situasi anak-anak, situasi ekonomi yang sedang saudara alami saat ini menjadi alasan yang sangat masuk akal untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi coba kita merenung. Okelah, saudara akan memenuhi hidup saudara dengan kekhawatiran. Saya mau tanya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang bertambah melalui kekhawatiran itu? Apa yang akan bertambah setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Tidak akan ada apapun yang tambah saudara.
Tapi saya mau tanya kembali, apa yang berkurang setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Coba cek kesehatan saudara, coba cek semangat saudara untuk bekerja, coba cek kreativitas saudara, inovasi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini jangan khawatir, lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, saudara berbisnis, saudara bekerja dan sebagainya. Kerjakan yang terbaik, selebihnya milik Tuhan, selebihnya bagian Tuhan. Karena kalaupun saudara hidup dalam kekhawatiran, tidak akan menambah apa-apa. Kemudian alasan ketiga saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Ayat 30 dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran dan itu menjadi fokus mereka. Tetapi lihat saudara kalimat berikutnya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kenapa saya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran saudara, karena Bapa tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanku esok, lusa, dan seterusnya di masa depan. Bapa sudah tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Saudara hanya perlu fokus kerjakan yang terbaik. Bahkan di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan saudara itu ditambahkan Tuhan? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan, cari kebenarannya, cari pribadinya, maka saudara akan mengalami Allah memelihara, karena Dia tahu segala sesuatu. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia berkata di ayat 22 saudara, dikatakan di sana, jangan khawatir. Alasan pertama, kita tidak perlu khawatir karena kalau burung-burung di udara pun dipelihara, saya dan saudara akan dipelihara. Kenapa kita tidak perlu khawatir saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena Bapa tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia akan memelihara, mencukupkan, bahkan menambahkannya jika saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan saudara mencari Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menjalani hari saudara di sepanjang hari ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya memberkati saudara. Tetap kuat, lakukan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa
bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan
bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.